mungkin minta pengertian, terus suaminya akhirnya ridho, Ustaz. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, itu berarti Karena redaksi hadis itu menyebutkan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Jika ada seorang suami ngajak berhubungan istrinya, fa'abat, kemudian perempuan itu menolak. Fabata wa huwa ghadban. Kemudian tertidur suaminya dalam kondisi marah. Ada redaksi yang menyebutkan suaminya marah. La'anat hal malaikata hatta tusbih. Kalau suaminya marah, tidak ridho, maka malaikat akan melaknat. Tapi kalau suaminya faham, oh mungkin istri saya kecapean, oh mungkin istri saya habis misalkan lembur akhir bulan dan sebagainya. Kalau suaminya faham, mengerti, tidak marah, maka tidak akan dilaknat oleh malaikat. Jadi yang menjadikan laknat itu adalah kemurkaan suaminya. ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada seperti itu, guys. Jangan sudon dulu, guys. Tanya dulu. Eh, Nah, tapi istri ini perempuan punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi perempuan seharusnya bersyukur. Pertama begini ya, warisan itu sebenarnya jatahnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Loh, kan ayatnya 1:2, Ustadz. Kalau laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengah. Memang, secara redaksi seperti itu. Tapi teori di lapangan beda. Laki-laki dapat satu, tapi harus dibagikan kepada anak dan istri. Perempuan dapat setengah, utuh buat dia sendiri. Jadi yang paling banyak dapat adalah perempuan. iya. Nah, begitu juga dengan amalan. Kata Rasulullah, ada 4 ibadah bagi perempuan yang bisa membuka 8 pintu surga. Jadi pintu surga itu kan 8. Seharusnya ada pintu jihad. Nggak bisa masuk lewat pintu jihad ke orang yang mati syahid. Ada pintu puasa Ar-Rayyan. Nggak bisa masuk lewat pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Tapi kata Rasulullah, perempuan ini kalau melaksanakan 4 ibadah bisa membuka 8 pintu surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at li zaujiha, patuh kepada suaminya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka kalau 4 ibadah ini sudah dilakukan oleh seorang istri, dikatakan kepada istri yang tadi, masuklah kalian dari pintu surga mana saja yang kalian kehendaki. Laki-laki nggak punya seperti ini. Punya Ini akses. khusus perempuan, khusus perempuan. Nah, yang ketiga ini gampang. Suruh sholat, perempuan sholat. Puasa, perempuan puasa. Menjaga kehormatan, jangan buka jilbabnya, tutup auratnya, perempuan bisa. Tapi yang keempat ini yang paling berat. Apa itu? Taat kepada suami. Ini yang paling berat. Jadi kalau taat kepada Allah, gampang tinggal sholat. Tapi taat kepada suami, berat sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, lebih eh apa mau rek lali ya kalian. Mendahulukan ibu atau istri, Ustaz? Apa tadi ya? Nah, ini ya, Ustaz, sebelum menikah itu, Ustaz ya. sebelum menikah, jadi harus clear terlebih dahulu. Istri harus tahu bahwa Allah menitipkan kunci surga suami di bawah telapak kaki ibunya. Istri juga harus tahu Allah menitipkan pintu surganya di bawah telapak kaki suaminya. Maka keduanya ini nggak boleh saling menghalangi. Istri jangan menghalangi suaminya mendapatkan pintu surganya. Karena ada di bawah telapak kaki ibunya. Nah, bagaimana caranya? Ya harus saling paham. Pertama, suaminya punya prioritas. Pertama, nafkahi anak dan istrinya terlebih dahulu. Kalau ada uang lebih, baru orang tua. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Setelah laki-laki menikah, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Sebelum menikah, nah kewajiban dia berbakti kepada orang tua. Jadi kalau dia punya istri, maka kewajibannya istri dulu. Tapi kalau belum punya istri, misalkan belum punya istri ya, teman-teman yang belum punya istri,
maka kewajibannya berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Tadi gitu guys, sering ngerti lah guys ya. Terbuka juga Ustaz ya, kuncinya Ustaz ya. Kalau istri suka ngambek gimana Ustaz? Ya wajar lah, perempuan. Justru aneh kalau perempuan nggak ngambek. Jadi ibu-ibu yang suka ngambek, ya begitulah perempuan. Kalau perempuan suka curiga, ya begitulah perempuan. Kalau perempuan suka cemburu, begitulah perempuan. Ini ada hadis ya, hadis sahih. Jadi suatu ketika, istri Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah. Sofiyah ini memang dinikahi dalam kondisi janda. Tapi meskipun janda, masih muda. Kurang lebih usianya 18 tahun. Jadi teman-teman, semua istri Rasulullah SAW itu janda. Kecuali satu orang yang dinikahi dalam kondisi gadis, yaitu Aisyah. Aisyah ini satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam kondisi gadis. Adapun yang lain, 9 orang itu semuanya janda. Tapi meskipun janda, Sofia ini masih muda. Sofia usianya kurang lebih 18 tahun. Meninggal suaminya, kemudian ini terjadi pada tahun kelima Hijrah ya, terjadi perang Khandaq. Kemudian Sofia ini menjadi tawanan, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW, masuk Islam. Apa yang terjadi? Sofia mengantarkan makanan ke rumah Rasulullah SAW, diterima oleh Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Dibanting piringnya. Tel. Ingat, yang banting piring ini ini bukan istrinya Ahib Ribon ya, bukan istrinya orang lain. Yang banting piring ini istrinya Nabi. Kata Rasulullah apa? Gharat ummukum. Artinya apa? Aisyah sedang cemburu. Jadi kalau ada istri sedang cemburu, kemudian tingkahnya aneh-aneh, banting-banting barang, wajar, biasa aja. Jangankan istrinya Ustadz, istrinya Nabi aja begitu. Nah, artinya apa? Tidak bermaksud untuk merendahkan martabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini wanita yang hampir sempurna. Kecerdasannya, kesabarannya, agamanya, ini luar biasa. Tapi beliau kan juga wanita. Wanita ini perasaannya lebih dominan daripada logika. Begitu cemburu, nah mungkin logikanya tidak terlalu berfungsi. Akhirnya langsung dibanting. Tapi Rasulullah tidak marah. Nah, suami yang seperti ini nggak bisa diharapkan. Kenapa? Jadi teman-teman, kalau mengharapkan suami seperti Nabi, maka harus merubah akhlaknya seperti akhlaknya istri Nabi. Tapi kalau tidak bisa, maka jangan berharap yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, sambil minum Ustaz. Minum dulu Ustaz. Monggo, monggo. Monggo, Gus. Kita ada minum nggak Ustaz? Minum dulu Ustaz. Ada. Monggo, monggo. Enggak enak. Saya apa? Dengerin tuh Mas, dengerin apa dari tadi tak dengerin ini. Langsung. Penghung ini siapa, Gus? Penghung ini siapa? Aduh. Gak usah dibaca, baca yang lain Ustaz, itu Ustaz. Oh enggak, soalnya banyak banget. Apa nih penghung? Guys, ini pembahasan terkait semacam. Ayo guys, tanya yang benar, jangan diserang Ustaz nih Ustaz. Bingung Ustaz nanti. Kalau menikah dengan beda umur, boleh teman-teman, boleh ya. Beda usia itu boleh. Beda usia. Seperti misalkan Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, itu yang lebih tua adalah istrinya. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang usianya Khadijah. Mungkin teman-teman tahu ya, ada yang mengatakan usianya 40, tapi ulama mengatakan enggak. Khadijah itu usianya enggak sampai 40. Kenapa? Ya mungkin yang kita baca di buku sejarah, Nabi usia 25, Khadijah binti Khuwailid usianya 40. Tapi ternyata ada ulama yang mengatakan enggak sampai 40. Buktinya apa? Khadijah ini melahirkan 6 orang putra dan putri dari Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah usia 40, apa bisa melahirkan 6 orang?
Nah, ini ulama berbeda pendapat. Jadi intinya memang usia Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha lebih tua dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi usianya tidak terlampau jauh. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa amalan yang perlu dilakukan nih untuk terus istiqomah dalam perkawinan? Sudah lurus ya? Amalannya apa, Ustadz? Ada tips-tips ya? Baik, ini ada survei, Gus. Saya baca ada namanya Just Dating. Just Dating ini aplikasi tentang ya semacam sosial media juga. Dia survei beberapa negara di Asia. Ternyata Indonesia ini adalah negara yang paling banyak tingkat selingkuhnya, nomor 2 se-Asia. Se-Asia nomor 2. Ya. Juara satunya ya pasti the one and only, yaitu Thailand. Thailand ini nggak bisa dikalahkan. Emang orangnya macam-macam. Thailand nomor 1, Indonesia nomor 2, nomor 3 adalah Singapura dan Taiwan. Nah, Indonesia ini nomor 2. Padahal umat muslimnya mayoritas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena memang tidak saling menjaga. Jadi teman-teman, untuk menjaga rumah tangga itu pertama yang harus dilakukan adalah menjaga mata. Mata dijaga dulu. Kalau mata sudah tidak jaga, maka yang lain tidak bisa dijaga. Contoh misalkan, kenapa orang bisa membandingkan? Kemudian ada ungkapan, istri tetangga lebih rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Karena dilihat rumput tetangga. Coba rumput tetangganya nggak dilihat, kan nggak tahu warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa. Jadi ini bahayanya kalau kita tidak bisa menjaga penglihatan. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, menundukkan pandangan. Jangan lihat. Nggak bisa ya. Jangan lihat. Pokoknya jangan lihat. Sekali melihat, maka akan terjerumus ke dalam dosa yang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini yang pertama, jaga pandangan. Yang kedua, jaga jarak. Kalau sudah punya pasangan yang halal, punya suami, punya istri, maka dengan kawan-kawan yang lawan jenis, maka sebaiknya dibatasi. Cukup dengan suami atau pasangan masing-masing. Kemudian ya jaga imannya. Jangan terlalu banyak berkumpul. Jangan melihat sesuatu yang diharamkan. Itu cara termudah untuk menjaga rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya itu kayak apa namanya, sudah berulang kali, hampir sama, hampir mepet-mepet, karena ini memang sudah jadi biasa atau gimana di masyarakat nih, Ustaz. Bagaimana jika suami selingkuh lalu nikah sama selingkuhannya? Jadi salah. Jika dalam pernikahan mencintai orang lain tapi tetap patuh sama pasangan, gimana hukumnya? Ini banyak merepet-merepet kayak gini tuh, banyak beda-beda orang. Jadi sudah kayak apa, biasa gitu loh. Gimana? Nah, itulah karena dilihat. Seandainya dia tidak lihat, dia tidak tahu apakah cakep atau tidak, apakah kurus atau gemuk, dia gak akan tahu. Tapi kalau sudah dilihat, maka akan terbuka pintu-pintu maksiat berikutnya. Jadi teman-teman, tidak ada cara terbaik kecuali menjaga mata terlebih dahulu. Jaga mata. Kalau mata sudah tidak dijaga, maka pintu yang lain terbuka lebar. Ya, jadi tugas kita adalah jaga mata terlebih dahulu. Setelah jaga mata, jaga lisan kita, jaga telinga kita. Ustadz nih menghalangi orang nikah? Enggak. Ustadz nih menghalangi orang menegakkan sunnah? Enggak. Tapi ada risiko yang lebih besar ketika dia memutuskan untuk nikah siri. Apa risikonya? Pertama, memang nikah siri itu sah secara agama, tapi tidak punya kekuatan hukum negara. Kalau terjadi, suami yang menikahi secara siri itu, ternyata, misalkan nih, suami yang menikahi secara siri itu tidak memberikan nafkah. Dia mau gugat kemana? Pengadilan agama. Nggak diterima. Karena pengadilan agama akan bertanya, ibu mana buku nikahnya? Oh, nggak ada Pak Hakim. Dulu kita nikahnya nikah siri. Maka harus ada sidang isbat nikah.
Nanti ada sidang isbat nikah. Sidang isbat nikah apa? Sidang isbat nikah dilakukan untuk menentukan apakah laki-laki dan perempuan ini sudah nikah atau belum. Kalau diterima sidang isbat nikahnya, maka ada rujukan ke KUA untuk menerbitkan buku nikah. Kalau buku nikahnya sudah terbit, baru datang lagi ke pengadilan agama untuk melakukan gugat cerai. Jadi diputer-puter. Nah, maka ibu-ibu yang punya anak gadis atau misalkan ada janda yang ingin menikah, kalau diajak nikah siri sebaiknya jangan mau. Ajak ke KUA nikahnya resmi. Insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah. Sambil minum dulu, Ustaz. Apa hukumnya? Ada amalan nggak agar orang itu mudah untuk menikah? Ada teman-teman ya. Silakan buka Quran surat Nuh. Juz 29 ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, "Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Ini Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Sekali lagi teman-teman, kalau yang sempat ngetik silahkan ketik Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Keutamaan istighfar. Diberikan rizki, kemudian dibukakan pintu jodoh. Bahkan bukan hanya itu, diberikan anak keturunan. Dan ini luar biasa. Jadi teman-teman yang jodohnya belum ketemu, bukan bulan lahir ya, jodohnya sudah lahir, cuma belum ketemu aja. Insya Allah sudah lahir. Ya mungkin bersabar, mungkin kok nggak ketemu-ketemu Ustaz. Ya mungkin jodohnya lagi sekolah, mungkin masih SMA, mungkin masih kuliah, belum ketemu. Ada saatnya pasti akan bertemu. Jadi untuk mengundang jodoh ini perbanyak istighfar. Jodoh ini teman-teman bagian dari rizki. Rizki meskipun sudah dijatahkan bisa datangnya telat. Akibatnya apa? Akibat dosa kita. Maka kalau menginginkan jodoh yang terbaik, lakukan banyak ibadah. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Kita harus punya keyakinan yang mempercepat dan memperlambat hadirnya rezeki itu hanya Allah. Sudah ada jodohnya, insya Allah sudah ada jodohnya. Tinggal kita ingin mempercepat atau memperlambat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Banyaknya istighfar berarti ya. Benar berarti. Benar. Sudah benar. Sudah benar. Tak telateni aja. Ustaz, ada yang tanya Ustaz. Ini ada suami yang izin poligami. Izin poligami, istrinya yang pertama nggak ngasih izin, tapi tetap poligami Ustaz. Gimana itu Ustaz? Ngeyel Ustaz? Atau dia malah sembunyi-sembunyi Ustaz? Nah, kalau ada suami yang seperti ini, sebaiknya datang ke KUA. Nanti KUA itu akan melakukan, KUA atau pengadilan agama ya, melakukan sidang poligami. Ada sidangnya. Sidang poligami ini, kemudian ada data yang diminta. Misalkan penghasilan laki-laki ini berapa. Kalau dia kaya, kemungkinan besar akan diizinkan. Tapi, kalau misalkan tidak kaya, ditanya oleh hakim, berapa penghasilan Bapak? Kalau dia tanya, Pak Hakim penghasilannya di bawah UMR. Nah, biasanya nggak dikasih. Jadi kalau laki-lakinya masih belum stabil, biasanya tidak dikasih. Nah, kemudian kaitannya sama istri pertama nggak ngasih izin, Ustaz? Justru sidang poligami itu mewajibkan hadirnya istri pertama. Istri pertama harus hadir dan harus tanda tangan. Kalau nggak mau, Ustaz? Istri pertama nggak mau? Tanya, ini ibu-ibu yang hadir mau tanda tangan apa enggak? Coba tanya, Gus. Kira-kira ibu-ibu mau tanda tangan atau tidak? Kalau nggak mau, nggak jadi berarti ya? Nah, kalau nggak mau, bukan berarti nggak jadi. Nggak jadi di KUA, mungkin dia cari tempat yang lain. Ngawur. Suami sing ngeyel yang ngono iku. Coba tanya aja istrinya. Nah, kalau ibu datang di sidang poligami itu, saya tahu karena ada kawan saya begitu. Dia cerita, iya Ustadz harus ada sidangnya terlebih dahulu. Dihadirkan calon mertuanya, calon istri yang kedua dihadirkan.
juga dihadirkan dengan istri yang pertama. Istri yang pertama harus tanda tangan. Tanda tangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat, menyatakan bahwa saya mengizinkan suami saya nikah lagi. Tanda tangan. Tanya, ibu mau tanda tangan atau tidak? Kalau ibu gak tanda tangan, maka KUA tidak akan memberikan izin. Kalau tidak memberikan izin, maka gak dapat buku nikah. Gak dapat buku nikah. Nah, maka teman-teman, Prosedur sebelum yang sah ya Ustaz ya. ya sebelum dia melangkah ke sana, pikirkan baik-baik positif dan negatifnya. Dia sudah siap atau belum? Coba tanya ibu-ibu yang di sini, mau nggak tanda tangan? Tanya Kalau tuh, mau. kalau hukumnya gimana kalau nggak pakai sidang-sidang gitu Ustaz? Nggak ada izin. Kira-kira ini, kalau itu terjadi kepada suami ibu, ibu kasih izin atau tidak? Kalau tidak, Kalau tidak, maka ya namanya juga laki-laki, Gus ya. Dia pinter banget. Jadi ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi mungkin ada yang begitu. Jadi kalau gak ada diizinin, ya sudah minta maaf aja. Kalau tidak diizinkan, maka KUA tidak akan memberikan buku nikah. Jadi kalau Anda ingin ke sana, maka laki-laki ini harus adil. Kalau istri yang pertama punya buku nikah, maka istri yang berikutnya juga punya buku nikah. Nah, itu salah satunya. Kalau tidak bisa memberikan buku nikah yang sama, maka sebaiknya jangan. Kalau siri, ya siri sah secara agama, tapi mohon maaf ya, biasanya pernikahan siri itu tidak bertahan lama. Nggak bertahan lama. Kenapa? Karena pondasi awalnya bukan membina rumah tangga, hanya menghalalkan hubungan badan. Memang tidak berdosa kalau niatnya hanya untuk melakukan hubungan badan, tapi biasanya nggak awet. 3 bulan bosan, nggak dinafkahi, minta cerai. 1 tahun, nggak ada kabar, minta cerai. Biasanya begitu. Tapi kalau dia sah secara agama, sah secara negara, kedua orang tuanya tahu, keluarga besarnya berkumpul, insya Allah akan awet. Wallahu a'lam bishawab. ini deh. Ustadz, gimana hukum suami udah ngasih nafkah tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau suaminya mampu, harus nambah. Nafkahnya harus ditambah. Tapi kalau suaminya tidak mampu, maka ibu harus bersabar. Sabar. Kalau suaminya mampu, uangnya ada, nggak mau ngasih, maka istri boleh ngambil tanpa sepengetahuan suaminya. Gitu ya? Iya, ada ini kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan yang bernama Hindun. Nama suaminya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini secara fisik orangnya gemuk. Orang kaya, pemimpin di Mekah. Maka kata Hindun ini, ya Rasulullah, sesungguhnya inna Abu Sufyan rajulun syahih. Suamiku yang bernama Abu Sufyan ini orangnya pelit banget. Dia gak mau ngasih kecuali aku minta. Bahkan ketika minta ngasihnya sedikit. Maka Hindun ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku mengambil sebagian uang suamiku tanpa sepengetahuannya? Kata Rasulullah SAW, boleh. Khudi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki. Boleh, ambillah dari sebagian harta suamimu yang mencukupi kebutuhan pokokmu dan mencukupi kebutuhan pokok anakmu. Jadi boleh. Boleh. Ini sebenarnya dalil yang ditinggu oleh ibu-ibu. Oh, ibu-ibu pengen nih, hadis yang seperti ini nih, bagus Pak. Oh, bagus banget itu dalilnya. Nah, boleh silahkan. Boleh mengambil tanpa izin suami, kalau suaminya pelit. Tapi kalau suaminya gak pelit, nah, langsung praktekin. Masuk ke kamar, cari dompet suaminya. Cuma jangan diambil semua. Kan kata Rasulullah, ambil sebagian saja yang mencukupi kebutuhan pokok. Mencukupi itu guys ya. Kebutuhan pokok itu apa? Bayar listrik, tugas suami. Bayar PAM, tugas suami. SPP anak, tugas suami. Beli beras, tugas suami. Nah, kebutuhan pokok itu. Jangan diambil semua. Wah, kebetulan nih, ada dalilnya Ustadz. Oh, berarti kita harus mengamalkan sunnah. Sunnah bukan cuma ngambil duit suami. Banyak sunnah yang lain. Nanti ngambil duit buat beli emas, Ustadz.
Ya, kalau suaminya mengizinkan tidak apa-apa. Mengizinkan tidak apa-apa. Ya guys ya, terukur semua ya, terukur. Jangan angger, ya terukur. Ada pertanyaan bagaimana memperbanyak sholawat untuk mendapatkan jodoh. Apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, diperbolehkan. Salah satu keutamaan sholawat teman-teman adalah mengabulkan hajat kita. Mengabulkan hajat. Ini yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini kalau berdoa banyak sholawat. Kam aj'alu laka min sholati. Berapa sholawat yang aku persembahkan untukmu? Kata Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau sepertiga bagaimana? Bagus, silahkan. Tapi kalau ditambah, itu lebih baik. In zidna khairun laka. Kalau setengahnya Rasulullah, bagus. In zidna khairun laka. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan semua doaku hanya bersolawat kepadamu. Maka kata Rasulullah SAW, idan tukfa hamuk. Kegelisahanmu akan Allah hilangkan. Wa tufar dzambuk. Dosa-dosamu akan diampuni. Wa tuqda dainuk, utang-utangmu akan dilunasi. Jadi teman-teman, salah satu sebab terkabulnya doa adalah sholawat. Jadi boleh, misalkan dengan bersolawat, kita berharap kepada Allah, ya Allah, dengan sholawat ini segera datangkan jodoh saya, misalkan. Atau misalkan, ya Allah, dengan sholawat ini jadikan orang yang saya lihat tertarik kepada saya. Boleh, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya Ustadz, sekalian itu, buat teman-teman yang pengen nanti kajian, ini kan kajian online nih, nanti kita akan ada kajian offline. Saya juga bersama Ustadz Farhan. Insya Allah. Di tanggal 21, monggo kalau jenengan ikut. Nah itu tuh. Bagus ya. Coba Ustadz, gini Ustadz, apa Ustadz? Baik-baik, coba kita tampilkan ya. Coba tampilkan Ustadz. Ini kan kita kajian online, nanti kita juga akan ada kajian offline, nggak kelihatan tapi Ustadz. Kurang gede ya? Iya, nggak kebaca. Jadi tanggal 21 Juli kita akan adakan kajian di BCC, di Bekasi Convention Center. Di Bekasi Convention Insya Allah. Center. Insya Allah. Monggo. Apakah boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang tidak muslim? Maka dilihat terlebih dahulu, tidak muslimnya ini agama apa? Kalau agamanya ada ahli kitab ini dua agama, Yahudi dan Nasrani, maka diperbolehkan. Kecuali dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i ini memang agak ketat. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, itu diperbolehkan menikah dengan non-muslim, tapi non-muslimnya adalah ahli kitab. Ahli kitab hanya dua agama, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ditanya apakah mungkin bisa berjodoh? Mungkin berjodoh. Tapi sebaiknya cari jodoh yang sesama muslim. Sesama muslim. Jodoh itu adalah takdir ikhtiari. Bisa diusahakan. Jadi berdoa kepada Allah agar segera dihadirkan jodohnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Seperti itu guys. Ini BTW Ustadz bisa sampai jam berapa Ustadz? Jam 10. Jam Jam 10. 10 harus istirahat. Ya beginilah Gus. Kalau sudah punya anak, sudah punya istri, kita harus bagi waktu. Iya kayak gitu Ustadz. Jadi emang sebelumnya kemarin tuh guys, kajian dengan Ustadz kan pagi Ustadz, minggu pagi. Tapi kita coba ini malam minggu ini. Nanti besok pagi kita besok ada lagi Ustadz live pagi. Wallahu a'lam. Insya Allah kalau ada waktu, insya Allah bisa live. Jadi teman-teman semuanya langsung follow Ustadz Farhan kalau semuanya. Kadang setiap pagi live, tapi nggak tentu. Jadi simak aja terus guys. Coba pertanyaannya khusus orang dewasa, Gus. Kalau live itu orang nanya, Masya Allah, ternyata banyak sekali permasalahan manusia ini. Masya Allah. Jadi
Wallahu a'lam. Banyak sekali pengaduan terhadap suaminya nih. Masya Allah. Ada yang suaminya nggak setia, ada yang suaminya nggak ngasih nafkah, ada yang suaminya begini, begitu, dan sebagainya. Ya, begitulah. Kurang lebih laki-laki ya. Laki-laki kurang lebih begitu. Harus sabar-sabar. Sabar-sabar. Iya ini dari tadi penonton setia loh. Kita 6.000 penonton kita stay. Alhamdulillah semoga nafi' ilmunya. Saya juga Amin, amin. selesai Insya Allah. guys. Insya Allah. Teman-teman mohon izin terlebih dahulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan kawan-kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita yang hari ini sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Amin. Yang hari ini hidupnya sulit, semoga dimudahkan urusannya. Amin. Yang hari ini rizkinya sempit, semoga diluaskan rizkinya. Yang hari ini belum punya pekerjaan, semoga diberikan pekerjaan. Amin. Yang hari ini belum punya jodoh, semoga segera dihadirkan jodohnya. Amin. Yang hari ini punya masalah dengan keluarga, orang tua, mertua, ipar, dan sebagainya, semoga segera dihadirkan solusinya. Yang hari ini ingin hijrah, semoga dikuatkan imannya. Yang hari ini sudah hijrah, semoga dimudahkan prosesnya. Yang hari ini belum punya keturunan, semoga diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang hari ini masih punya utang, punya cicilan, punya tunggakan, punya angsuran, sedang dikejar-kejar orang, semoga segera dilunaskan semua utang-utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.